Dua kandidat masuk, calon pelatih baru Persebaya. Perburuan pelatih anyar Persebaya memasuki babak baru. Suasana panas kembali muncul setelah klub resmi berpisah dengan Edu Perez. Kini, dua kandidat kuat disebut sudah masuk meja seleksi dan berasal dari dua benua berbeda Eropa dan Amerika Latin, membuat supporter semakin penasaran. Setelah memutus kerjasama dengan Coach Edu Perez, saat ini ada dua calon kandidat yang akan menahkodai Persebaya. Kabar ini muncul seiring langkah cepat manajemen mencari sosok yang tepat untuk memimpin Bajul Ijo pada lanjutan musim 2025-2026. Ada yang dari Eropa dan Amerika Latin. Menurutmu siapa calon dua pelatih tersebut? Spekulasi makin ramai karena beberapa nama muncul di media, namun belum ada yang benar-benar mendekati kepastian. Situasi ini membuat diskusi publik semakin hidup. Salah satu nama yang ramai dibahas adalah Bernardo Tavares. Namun agen sang pelatih langsung membantah kabar yang mengaitkan dirinya dengan Persebaya Surabaya. Penegasan ini membuat rumor semakin melebar. Agen dari Bernardo Tavares membantah isu yang beredar mengenai sang pelatih dikaitkan sebagai nahkoda baru Persebaya Surabaya. Sang agen juga menegaskan situasi kontrak yang sempat disalahpahami publik. Tavares belum menandatangani kontrak dengan klub di Liga Indonesia maupun luar negeri, dan saat ini sedang berada di Portugal untuk menikmati perayaan Natal dan akhir tahun bersama keluarga. Penjelasan dari sang agen, kondisi ini sekaligus menepis isu kesepakatan yang sempat membuat supporter Persebaya geger. Berikut pernyataan lengkap agen. Saya selaku agen dari Coach Bernardo Tavares, sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih atas pesan yang masuk secara langsung ke Coach Bernardo Tavares ataupun melalui saya. Di sini saya merasa perlu meluruskan pemberitaan yang telah beredar, di mana informasi tersebut menyampaikan bahwa Coach Bernardo Tavares telah menandatangani kontrak sepakat dengan salah satu klub Liga Indonesia. Perlu saya luruskan bahwa informasi tersebut tidaklah benar, dan saat ini Coach Bernardo Tavares berada di Portugal untuk menikmati perayaan Natal dan akhir tahun bersama keluarga. Dan saya pertegas kembali, saat ini Coach Bernardo Tavares masih berstatus tanpa klub dan belum menandatangani kontrak apapun dengan klub manapun di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Terima kasih. Kabar baik Persebaya, Hristo Mitrevski isyaratkan siap comeback. Persebaya akhirnya mendapatkan angin segar di tengah hasil yang naik turun musim 2025-2026. Satu sinyal positif datang dari pemain yang sudah lama ditunggu. Hristo Mitrevski mengirim pesan optimis yang membuat ruang ganti Bajul Ijo kembali bergairah. Bek asing Persebaya Surabaya, Hristo Mitrevski, memberi pesan lewat Instastory, mengisyaratkan bahwa dirinya siap segera kembali. Unggahan singkat itu langsung disambut antusias supporter yang berharap lini belakang kembali solid setelah beberapa pekan tanpa kehadirannya. Mitrevski mengalami cedera bahu, menjalani operasi, lalu memilih rehab di Kroasia untuk percepatan pemulihan. Langkah ini diambil agar proses penyembuhan berjalan maksimal dan memastikan dirinya bisa kembali dalam kondisi terbaik. Perkiraan awal, Hristo bisa kembali merumput secepatnya pada bulan Desember. Kabar tersebut menjadi dorongan besar buat skuad Persebaya yang sedang menghadapi jadwal padat, apalagi lini bertahan beberapa kali mengalami rotasi karena absennya pemain kunci. Namun semua detail final masih menunggu pengumuman resmi dari klub. Keputusan ini penting agar tidak terjadi spekulasi berlebih, mengingat proses pemulihan cedera bahu biasanya membutuhkan pengawasan ketat dan evaluasi rutin terutama bagi pemain belakang yang sering berduel fisik. Situasi ini memberi harapan baru bagi Persebaya jelang paruh kedua musim. Kehadiran Mitrevski bisa membuat struktur pertahanan lebih stabil dan memberi rasa aman bagi lini tengah yang selama ini mendapat beban ekstra untuk menutup ruang. Double pukulan Persebaya, dua pemain ke timnas, Rivera dilarang main. Persebaya mendapat kabar yang cukup berat menjelang jadwal padat kompetisi. Situasi tim berubah cepat dan membuat persiapan sedikit terganggu, terutama setelah dua pemain penting dipastikan meninggalkan skuad sementara waktu. Tony Firmansyah dan Mikael Tata harus mengikuti TC Timnas Indonesia U22 untuk persiapan SEA Games 2025, yang kemungkinan besar keduanya akan absen membela Persebaya.
Kepergian ini membuat komposisi tim harus disesuaikan kembali oleh pelatih. Dengan dipanggilnya kedua pemain tersebut, Persebaya sementara terbebas dari regulasi memainkan pemain U23 sebagai starter selama 45 menit. Kondisi ini memberikan sedikit ruang taktik, namun tetap meninggalkan lubang dalam kedalaman skuad. Kehilangan dua pemain muda ini bukan hanya soal kuota regulasi, namun juga menyangkut kontribusi mereka yang makin stabil dalam beberapa pertandingan terakhir, sehingga staf pelatih wajib menyiapkan opsi pengganti yang benar-benar siap tampil. Masalah belum berhenti di sana. Francisco Rivera dikabarkan mendapat hukuman tambahan dari Komdis PSSI akibat kartu merah yang diterimanya kala menghadapi Persik Kediri sehingga harus absen. Absennya Rivera menjadi kehilangan besar di lini tengah. Rivera dikenal sebagai motor serangan yang mampu menjaga ritme permainan. Tanpa dirinya, alur bola bisa berubah lebih pelan sehingga Persebaya perlu memaksimalkan pemain kreatif lain untuk menjaga transisi tetap berjalan seperti biasanya. Kombinasi absennya dua pemain muda dan hukuman untuk Rivera membuat Persebaya harus menata ulang strategi. Publik bonek berharap situasi ini menjadi pemacu semangat tim agar tetap kompetitif dan mampu mengejar hasil terbaik di laga-laga berikutnya.